Suara serangga malam merayapi udara ketika Arif menurunkan koper kecilnya dari bus tua yang berhenti di gerbang desa. Udara pedesaan terasa lembab, dengan bau tanah basah dan dedaunan yang menguap setelah hujan sore. Di kejauhan, tampak rumah kayu besar yang sudah lama ditinggalkan warisan kakeknya yang baru saja meninggal. Disitulah ia akan tinggal sementara, sekaligus melakukan penelitian untuk skripsinya tentang benda-benda mistis. Arif seorang mahasiswa antropologi yang dikenal logis dan skeptis. Ia tak percaya pada tahayul. Baginya, mitos hanya bagian dari kebudayaan yang menarik untuk dipelajari. Namun saat ia berdiri di depan rumah tua itu, ada perasaan dingin yang menjalar di tengkuknya. Daun bambu bergesekan menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Arif, suara seorang perempuan paruh baya, memecah keheningan. Seorang wanita berkerudung lusuh berjalan mendekat, membawa lentera minyak. "Aku Bu Sari, dulu aku yang sering merawat rumah ini untuk almarhum kakekmu." Arif tersenyum singkat, mencoba ramah. "Terima kasih Bu, saya cuma butuh beberapa minggu di sini. Mau lihat arsip kakek dan barang-barang kuno peninggalan beliau." Bu Sari menatapnya lama, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tertahan. "Hati-hati saja, Nak, rumah ini menyimpan banyak rahasia." Malam pertama, Arif berkeliling rumah dengan senter. Lantai kayu berderit di setiap langkah. Di ruang tamu tergantung foto hitam putih kakeknya dengan sorot mata tajam. Di perpustakaan, buku-buku tua berdebu berjejar. Namun sesuatu membuatnya penasaran. Pintu kayu kecil di bawah tangga yang seolah jarang disentuh. Setelah menarik beberapa papan raput, ia menemukan ruang bawah tanah sempit. Udara di dalamnya dingin menusuk. Di sudut ruangan, sebuah peti kayu kecil tergeletak, penuh ukiran aneh yang tak ia pahami. Simbol-simbol itu seperti wajah-wajah menyeringai, dicat merah yang sudah pudar. "Hamen menari," gumam Arif sambil menyalakan kamera ponselnya. "Mungkin ini semacam kotak ritual." Suara langkah tiba-tiba terdengar dari belakang. Bu Sari berdiri di pintu ruang bawah tanah. Wajahnya pucat diterpa cahaya senter. "Jangan sentuh itu, Nak," katanya dengan suara bergetar. "Itu bukan benda biasa. Itu jenglot." Arif mengerutkan dahi. "Jenglot? Boneka mistis itu? Bu, itu hanya cerita rakyat. Lagi pula, mungkin ini cuma patung kecil yang dipakai kakak untuk penelitian." Namun Bu Sari menatapnya tajam, matanya seperti menyimpan ketakutan lama. "Aku pernah lihat sendiri, Nak, dulu kakakmu menyimpannya. Katanya, jenglot bisa memberi kekuatan. Tapi ada harga yang harus dibayar darah manusia. Itulah sebabnya benda ini disegel." Arif terkekeh pelan, mencoba menutupi rasa merindingnya. "Saya harus membuka dan mendokumentasikan ini, Bu, untuk penelitian." Sebelum Bu Sari sempat menahan, Arif menarik pengunci karat di peti itu. Bunyi krek terdengar, dan peti perlahan terbuka. Di dalamnya, terbaring sebuah boneka kecil. Panjangnya tak lebih dari 25 cm. Rambut hitamnya menjuntai panjang. Wajahnya mengerut menyeramkan. Dengan gigi kecil mencuat keluar dari mulutnya. Kulitnya tampak kering seperti mumi. Namun ada sesuatu yang aneh, seolah boneka itu baru saja bernafas. Arif mendekat, menyalakan ponselnya. "Luar biasa. Ini asli sekali. Bisa jadi temuan penting." Bu Sari mundur dengan wajah nyeri. "Astagfirullah. Nah, kau sudah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur." Arif menutup peti itu dengan cepat, berusaha mengabaikan rasa dingin yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Tapi saat mereka naik ke lantai atas, ia sempat melihat sekilas dari celah kayu peti itu sepasang mata kecil, merah, berkilat dalam kegelapan. Dan di luar, angin malam bertiup lebih keras, membawa bisikan yang tak bisa ia pahami. Arif masih sibuk menyalin catatan di meja kayu ruang tamu. Sementara di luar angin berdesir di sela rumpun bambu. Sesekali terdengar suara krak-krak, seperti ranting patah diinjak sesuatu. Ia mencoba mengabaikan, meski pikirannya masih melayan ke peti kecil yang tadi siang dibukanya. Raka, sahabat Arif yang datang menyusul sore itu, duduk di kursi panjang sambil menguap. "Bro, jujur aja, rumah ini bikin merinding. Kayak ada yang ngeliatin dari gelap." Arif terkeker, walau tawanya terdengar dipaksakan. "Kamu terlalu kebanyakan nonton film horor. Ini cuma rumah tua." Namun malam itu, Raka tidur gelisah. Nafasnya terengah, tubuhnya berkeringat dingin. Ia bermimpi dirinya terbaring di ladang kering. Tubuhnya dikerubungi makhluk kecil berambut panjang,
Makhluk itu merayap di dada, menancapkan gigi tajam ke kulitnya. Raka berteriak, tapi suaranya tenggelam. Ia terbangun mendadak dengan napas tersengal. Tangannya bergetar ketika menyalakan lampu meja. Di lengan kirinya tampak 2 bekas gigitan kecil, merah membiru, seolah baru saja ditinggalkan sesuatu. "Arif, bangun cepat!" teriaknya ketakutan. Arif mendekat, menatap bekas itu. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin serangga, nyamuk, atau kutu. Tapi dalam hati ia gelisah, bekas itu terlalu besar untuk sekadar gigitan serangga. Keesokan paginya, desa digegarkan kabar. Beberapa ayam ternak milik warga ditemukan mati. Tubuh-tubuh ayam itu kering kerontan, seakan disedot habis cairannya. Tidak ada darah, hanya bulu yang kusut dan tubuh ringan seperti jerami. Bu Sari datang terburu-buru ke rumah. Wajahnya pucat, suaranya serak. "Aku sudah bilang, Nat." Ia sudah terbangun. "Kalau kau tidak segera bertindak, ia akan mencari darah lebih banyak lagi." Arif menatapnya dengan campuran marah dan ragu. "Tolonglah, Bu. Jangan menakut-nakuti. Ini mungkin penyakit ternak. Ada penjelasan medis." Bu Sari hanya menghela napas panjang. Medis tidak akan bisa menjelaskan mata merah yang mengintip di balik jendela. "Kau kira aku tidak tahu apa yang kulihat semalam?" Arif terdiam. Malam tadi memang sempat ia merasa ada bayangan kecil berlari di pojok ruangan. Tapi ia menepisnya, berpikir itu hanya permainan cahaya. Sore itu, kepala desa, Pak Rahmat, mengumpulkan warga di balai. Dengan suara lantang ia menenangkan mereka. "Jangan percaya kabar liar. Hewan mati itu wajar. Mungkin karena cuaca lembab. Jangan sampai desa ini gaduh karena gosip." Namun bisik-bisik warga tak bisa dibendung. Beberapa orang mulai mengaitkan kejadian ini dengan kedatangan Arif kembali ke desa. Malamnya, rasa gelisah semakin menekan. Raka enggan tidur, hanya duduk sambil memeluk bantal. Sementara Arif sibuk menulis, mencoba mengalihkan rasa takut. Lalu terdengar suara lirih, seperti gesekan kuku di dinding kayu. Krik-krik, krik. Suara itu makin jelas, berpindah dari jendela ke atap, lalu berhenti tepat di atas kamar mereka. Lampu minyak bergoyang pelan, seolah diterpa hembusan napas tak terlihat. "Arif, kau dengar?" bisik Raka dengan wajah pucat. Arif mengangguk perlahan, matanya menatap ke langit-langit. Dari sela papan kayu, ia melihat sesuatu bergerak, rambut hitam panjang menjuntal. Lalu sepasang mata kecil menyala merah, menatap balik dari kegelapan. Arif refleks berdiri. Tapi begitu ia menyalakan senter, sosok itu sudah lenyap. Hanya terdengar bunyi kaki kecil berlari menjauh di atap. Lalu hening kembali. Raka gemetar, air matanya hampir jatuh. Itu bukan halusinasi kan? Arif tak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya, keraguannya goyah. Ia mulai merasa bahwa peti yang dibukanya memang benar telah melepaskan sesuatu-sesuatu yang hidup, yang lapar, dan yang sedang mengintai mereka dari kegelapan. Raka tidak bisa tidur. Tubuhnya panas dingin, wajahnya pucat pasi. Bekas gigitan di lengannya semakin membesar, seperti membiru dan menembus ke pembuluh darah. Nafasnya terengah, keringat dingin bercucuran, meski udara di rumah begitu dingin menusuk. Arif menyalakan lampu minyak, menatap sahabatnya cemas. "Raka, kamu sakit apa? Ini tidak masuk akal. Tadi malam kamu baik-baik saja." Raka hanya menggeleng lemah. "Aku merasa seperti darahku disedot sedikit demi sedikit. Rif, aku mimpi lagi. Makhluk kecil itu naik ke dadaku, menggigitku. Rasanya terlalu nyata." Arif menelan ludah, berusaha menepis rasa takut. Itu hanya mimpi buruk. Gigitan serangga bisa membuatmu demam, mungkin juga infeksi. Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, suara gaduh terdengar dari luar. Teriakan warga bercampur suara kambing mengembik histeris. Arif dan Raka bergegas keluar. Di halaman rumah tetangga, beberapa kambing tergeletak kaku. Tubuh-tubuh itu sama seperti ayam-ayam kemarin, kering. Kulitnya menempel di tulang. Mata kosong tanpa cahaya hidup. Tidak ada darah, hanya bangkai dingin. Warga berkerumun dengan wajah pucat. "Astagfirullah, ini bukan wajar lagi. Ada setan gentayangan," bisik seorang ibu sambil memeluk anaknya. "Pak Rahmat, kepala desa, segera angkat bicara. Sudahlah, jangan mudah percaya gosip. Bisa jadi wabah penyakit ternak. Kita akan cari tabib besok. Jangan menuduh yang aneh-aneh." Namun sorot matanya terlihat gelisah. Ia tahu sesuatu tidak beres, tapi ia tidak ingin desanya kacau karena kepanikan. Di sisi lain, Bu Sari berdiri dengan wajah tegang.
Ia mendekati Arif, suaranya randal, tapi penuh tekanan. Kau masih tidak percaya? Itu ulah jenglot, ia lapar. Kalau kau tidak memberinya tumbal, ia akan terus mengambil dari ternak sampai manusia. Arif menatapnya tajam. Tumbal maksudnya apa? Jangan bicara yang tidak masuk akal. Bu Sari menarik napas dalam, lalu berkata lirih, seakan takut terdengar orang lain. Dulu, kakakmu memelihara jenglot itu. Ia memberinya darah kadang ayam, kadang kambing. Tapi ketika ia mulai taman, jenglot menuntut darah manusia. Maka kakekmu menutup dan menyegelnya di dalam peti. Kau yang membukanya kembali. Raka yang mendengar itu langsung ketakutan. Arif, kalau itu benar, berarti aku yang jadi incarannya. Lihat tubuhku. Dia udah mulai menyedot darahku. Arif mengusap wajahnya, bingung. Ia masih berusaha mencari jawaban rasional, tapi semakin sulit mengabaikan semua bukti. Tidak, harus ada penjelasan lain. Penyakit, mungkin racun. Tiba-tiba, dari arah kandang kosong terdengar suara krek. Krek seperti kuku kecil mencakar tanah. Warga spontan menoleh, namun tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan pekat yang terasa lebih berat dari biasanya. Seorang pemuda desa berteriak, kita harus mengusir roh jahat ini, atau kita semua akan mati. Pak Rahmat buru-buru menenangkan, cukup, tidak ada roh jahat. Semua ini hanya kebetulan. Pulanglah. Warga berserakan kembali ke rumah. Meski wajah mereka masih diliputi ketakutan, Arif membawa Raka kembali ke kamar. Ia membantu sahabatnya berbaring, lalu duduk di kursi sambil menatap bekas gigitan yang semakin membiru. Malam semakin larut. Dari luar jendela, suara angin terdengar seperti bisikan. Lampu minyak bergoyang, cahayanya menari di dinding. Arif sempat terkantut, namun sekejap kemudian tubuhnya menegang. Di pojok ruangan, ia melihat sesuatu bergerak. Bayangan kecil, berambut panjang, tubuhnya kering seperti mumi. Matanya merah menyala. Ia berdiri diam, menatap Arif dengan pandangan lapar. Arif memegang dadanya, napasnya tercekat. Untuk pertama kalinya, ia tahu ini bukan sekadar mitos. Sosok itu nyata, dan ia menginginkan darah. Raka semakin parah. Tubuhnya pucat seperti kehilangan darah. Bibirnya kering pecah-pecah, dan napasnya semakin berat. Setiap kali ia terlelap, ia kembali mengigau dengan suara serak, seolah-olah makhluk itu benar-benar datang dan menindih tubuhnya. Arif duduk di samping tempat tidur, mencoba menenangkan sahabatnya. Bertahanlah, Ra. Aku akan cari jalan keluar. Semua ini pasti ada penjelasan medis. Suaranya terdengar mantap, tapi tangannya sendiri gemetar saat mengusap dahi Raka yang panas. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Tok tok tok. Arif beranjak membukanya. Di luar, Bu Sari berdiri membawa kendi tanah liat. Wajahnya muram, matanya sayu. Aku tahu kau masih tidak percaya. Nah, tapi jika kau terus mengabaikan ini, sahabatmu akan mati sebelum fajar. Arif menatapnya dengan cemas. Apa yang harus kulakukan? Bu Sari mengangkat kendi itu perlahan. Berikan dia darah. Jenglot hanya akan tenang jika diberi tumbal. Kalau tidak, ia akan mengisap siapapun yang ada di dekatnya. Arif terkejut mundur. Darah? Apa kau gila? Itu membunuh orang lain demi menyelamatkan satu nyawa. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, dari dalam kamar terdengar jeritan Raka. Arif segera berlari kembali. Ia terperanjat melihat tubuh Raka melengkung ke belakang, seolah ada sesuatu menindih dadanya. Tangannya mencakar udara, matanya terbelalak, dan di dada Raka, samar-samar terlihat bayangan hitam kecil berambut panjang, menancapkan mulutnya di kulit sahabatnya itu. Darah menetes tipis, disedot habis oleh makhluk itu. Lepaskan dia, Arif berteriak, berusaha menepis bayangan itu. Tapi begitu tangannya hampir menyentuh, makhluk itu lenyap seperti asap. Raka terkulai lemah, hanya terdengar napas pendek terputus-putus. Bekas gigitan di dadanya semakin jelas. Arif gemetar, tak mampu berkata apa-apa. Semua penjelasan logis runtuh seketika. Ia sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Makhluk itu nyata. Bu Sari melangkah masuk, menatap Arif dengan sorot iba sekaligus tegas. Kau lihat sendiri kan, ia butuh darah. Kalau tidak, Raka akan mati. Pilihannya ada di tanganmu. Arif menggertakkan giginya. Tidak, aku tidak akan mengorbankan orang lain. Namun hatinya terbelah. Jika ia tetap keras kepala, Raka bisa mati malam ini juga. Tapi jika ia mengikuti saran Bu Sari, itu berarti ia menyerahkan seseorang menjadi korban.
seperti yang pernah dilakukan kakeknya. Malam itu Arif tidak tidur. Ia duduk di samping ranjang, menatap wajah sahabatnya yang pucat seperti mayat hidup. Sementara di luar, suara angin kembali berbisik di antara bambu, membawa aroma amis samar yang menusuk hidung. Lampu minyak redup, nyala apinya bergetar. Dari sudut ruangan, terdengar suara kecil tawa lirih, serak, seperti anak kecil yang kelaparan. Arif menoleh cepat. Bayangan hitam itu muncul lagi. Matanya merah menyala, rambut panjang tergerai, tubuh kerdil kering kerontang. Ia menatap Arif sambil menjilat bibir tipisnya yang berlumuran darah. Arif mematun, jantungnya berdegup kencang. Jenglot itu tidak menyerang, hanya berdiri diam di pojok ruangan, seperti menunggu keputusan. Dan di benak Arif, satu pertanyaan bergema tanpa henti. Haruskah ia menyerahkan tumbal untuk menyelamatkan sahabatnya atau membiarkan Raka perlahan mati dihisap hingga kering? Pagi itu, kabut tebal menyelimuti desa. Udara lembab membawa aroma anyir samar, membuat warga resah. Kabar tentang hewan ternak yang mati misterius sudah menyebar ke seluruh penjuru. Beberapa warga mulai berbisik di jalan tanah, menatap curiga ke arah rumah warisan kakek Arif. Sejak pemuda itu datang, musibah bertubi-tubi. Bisik seorang ibu. Benar, jangan-jangan ia membawa sesuatu yang tak seharusnya, timpal yang lain. Arif keluar rumah dengan wajah letih. Semalaman ia tidak tidur, hanya duduk menjaga Raka yang semakin lemah. Mata sahabatnya itu cakun, kulitnya pucat pasi seperti mayat. Bekas gigitan di dada dan lengan semakin membesar, seolah darahnya terus disedot perlahan. Di balai desa, Pak Rahmat kembali mengumpulkan warga. Ia mencoba bersikap tenang, meski raut wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Kita jangan terpecah. Semua ini bisa dijelaskan. Hewan mati karena wabah. Raka sakit mungkin karena penyakit yang sama. Tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Namun seorang pemuda berdiri. Suaranya lantang. Kalau begitu, kenapa hanya ternak yang kering kerontang? Kenapa tidak ada darah? Dan kenapa semua mulai sejak Arif kembali? Suasana balai mendadak gaduh. Beberapa orang menoleh tajam ke arah Arif. Ia mencoba bicara. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Aku hanya datang untuk mengurus rumah peninggalan kakakku. Tapi kerumunan sudah terlanjur dipenuhi kecurigaan. Di luar balai, Bu Sari menghampiri Arif. Wajahnya muram. Suaranya bergetar menahan amarah. Kau lihat sendiri, nak, warga sudah mulai resah. Kalau Jenglot tidak diberi tumbal, ia akan terus memangsa. Dan kalau itu terjadi, kau yang akan mereka salahkan. Arif menatapnya dengan mata merah, karena kurang tidur. Tumbal, jadi harus ada yang dikorbankan? Itu gila, Bu. Bu Sari mendekat, berbisik di telinganya. Dulu, kakekmu mengorbankan orang asing pengembara yang lewat, buruh yang tidak dikenal. Semua demi melindungi desa. Kalau tidak, desanya akan binasa. Arif merasa mual. Baginya itu terdengar seperti cerita kejam, bukan solusi. Aku tidak akan jadi pembunuh seperti kakekku, desisnya. Malam kembali tiba. Raka terbaring semakin lemah. Tubuhnya hampir tak bergerak. Nafasnya tipis, suaranya nyaris hilang. Arif duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. Bertahan, Rak, aku janji akan menemukan jalan. Tapi di luar jendela, suara aneh mulai terdengar tangisan kecil. Serak, seperti anak bayi kelaparan. Tangisan itu berubah menjadi tawa lirih yang menusuk telinga. Arif menoleh cepat, dan untuk sesaat ia melihatnya lagi, sosok kecil berambut panjang. Matanya merah menyala, berdiri di luar kaca jendela. Bayangan itu menatap lurus padanya, lalu melirik Raka yang terkulai di ranjang. Senyum menyeramkan merekar di wajah keriputnya, seolah sedang berkata, beri aku darah, atau dia akan jadi milikku. Arif berdiri gemetar, kepalan tangannya bergetar. Ia tahu waktunya semakin sedikit. Raka tidak akan bertahan lama. Dan Jenglot itu semakin berani, semakin lapar. Di dalam benaknya, pertanyaan Bu Sari bergema tanpa henti. Siapa yang akan kau pilih, nak? Sahabatmu, atau seseorang yang lain? Desa kembali gempar. Kali ini, bukan hewan ternak yang ditemukan mati, melainkan seorang pemuda desa bernama Darto. Tubuhnya tergeletak di tepi sawah. Kering kerontang seperti kulit menempel pada tulang. Matanya melotot kosong, mulutnya terbuka seolah menjerit saat napas terakhir. Warga berbondong-bondong datang, jeritan tangis memenuhi udara. Ya Allah, ini bukan penyakit, ini santet, setan yang menghisap darah. Teriak seorang perempuan.
Pak Rahmat berdiri kaku, wajahnya pucat. Ia berusaha menenangkan, namun kali ini suaranya bergetar. Tenanglah, kita harus mencari penjelasan. Tapi jelas dari sorot matanya, ia pun tak bisa menyangkal lagi. Semua pandangan segera beralih ke arah Arif yang berdiri di belakang kerumunan. Suara-suara mulai terdengar. Sejak dia datang, malapetaka terjadi. Kakeknya dulu dikenal menyimpan sesuatu yang terkutuk. Kalau dibiarkan, kita semua akan mati. Arif merasakan tatapan penuh kebencian menusuk dirinya. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa benar ada makhluk kecil yang keluar dari peti peninggalan kakeknya? Tidak akan ada yang percaya. Bu Sari mendekatinya dengan wajah serius. Ini baru permulaan, nak. Jenglot lapar. Ia akan terus mengambil tumbal satu persatu. Kalau kau tidak bertindak, seluruh desa akan menjadi ladang darahnya. Arif memegang kepalanya, frustasi. Aku tidak bisa. Aku bukan pembunuh. Aku tidak bisa mengorbankan orang lain. Bu Sari menatapnya dalam-dalam. Tapi kalau kau tidak melakukannya, Jenglot akan memilih sendiri. Dan lihatlah, ia sudah mulai. Sore harinya, rumah Arif semakin sepi. Raka masih terbaring, tubuhnya semakin dingin. Napasnya hampir tak terdengar, hanya sesekali mengarang lirih. Arif menggenggam tangannya, merasakan denyut nadi yang semakin lemah. Rif, suara Raka nyaris tak terdengar. Kalau aku tidak selamat, jangan salahkan dirimu. Aku lebih baik mati, daripada kau harus jadi pembunuh. Arif menunduk, air matanya jatuh. Sahabat yang sejak kecil selalu bersamanya kini berada di ambang maut. Malam menjelang, dan seperti biasa, suara itu datang lagi. Tangisan kecil yang berubah menjadi tawa serak. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Arif berdiri dengan tangan gemetar menatap ke sudut ruangan. Dan di sana, Jenglot muncul kembali. Tubuh keringnya merangkak perlahan di dinding seperti cicak. Rambut panjangnya menjuntai, matanya merah menyala penuh rasa lapar. Dari mulutnya, yang menganga lidah panjang berlumuran darah menjulur menetes di lantai. Ia berhenti tepat di sisi ranjang menatap Raka yang hampir tak berdaya. Kemudian dengan gerakan lambat makhluk itu menoleh ke arah Arif. Senyum lebar menyeringai, menyingkap gigi tajam berwarna hitam. Arif mundur selangkah, punggungnya menempel ke dinding. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak keras. Ia tahu ini saatnya membuat keputusan. Suara bisikan bergema di telinganya, entah dari dalam kepala atau dari mulut Jenglot itu sendiri. Berikan aku darah atau aku akan mengambilnya sendiri. Dentuman kentongan menggema di seluruh desa. Warga berbondong-bondong menuju balai. Suasana kacau, wajah-wajah pucat, mata penuh curiga, dan bisikan yang tak pernah berhenti. Di depan balai, jenazah Darto yang sudah dikafani diletakkan. Tangisan keluarganya membuat udara semakin berat. Pak Rahmat mencoba bicara dengan tenang, tapi kerumunan sudah terlanjur mendidih. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Teriak seorang lelaki tua. Satu orang sudah mati, siapa berikutnya? Ini bukan penyakit, ini kutukan. Timpal yang lain. Dan kutukan itu berasal dari rumah kakek Arif. Arif berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya menegang. Ia bisa merasakan tatapan ratusan mata menusuk seperti belati. Ada yang mendorongnya dari belakang, hampir membuatnya terjatuh. Akui saja, kau bawa makhluk itu ke desa, bentak seorang pemuda. Arif menggeleng keras. Tidak, aku sama sekali tidak. Suaranya tertelan riuh massa. Pak Rahmat mencoba menenangkan, kita tidak boleh menuduh tanpa bukti. Tapi bahkan suaranya kali ini terdengar lemah, seperti tidak yakin. Di tengah kericuhan, Bu Sari muncul. Wajahnya tegang, suara parau namun tegas. Aku tahu apa yang terjadi. Itu bukan penyakit, itu ulah Jenglot. Kerumunan mendadak hening, semua mata tertuju padanya. Jenglot itu sudah lama dikurung oleh ayah Arif, tapi sekarang segelnya terbuka. Ia butuh darah, ia butuh tumbal. Kalau tidak diberi, ia akan memilih sendiri. Dan yang menjadi korban adalah kalian semua. Suara gemuruh ketakutan memenuhi ruangan. Ada yang menjerit, ada yang menangis. Ada pula yang langsung menatap Arif penuh kebencian. Jadi benar, semua ini karena dia. Buang saja dia dari desa. Kalau perlu, jadikan dia tumbal. Arif terdiam, tubuhnya bergetar. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Pak Rahmat mencoba melawan arus. Kalian dengar, membunuh atau mengusir Arif tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus mencari cara lain.
Tapi kerumunan sudah seperti lautan api. Amarah bercampur ketakutan, siap membakar siapa saja yang ditunjuk sebagai biang kerok. Malamnya, Arif duduk di kamar bersama Raka yang semakin kritis. Nafas sahabatnya terengal, tubuhnya dingin seperti es. Arif menunduk, air matanya jatuh membasahi tangan Raka. Tolong bertahan, Rak. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Lalu suara itu datang lagi. Tangisan kecil, disusul tawa serak yang membuat bulu kuduk meremang. Jenglot muncul dari kegelapan, kali ini lebih jelas. Ia merangkak di lantai, matanya menyalang. Lidahnya menjulur berlumur darah. Tapi yang membuat Arif membeku adalah kali ini, bukan hanya ia yang melihat. Dari jendela, seorang anak kecil desa yang kebetulan lewat menjerit keras. Ibu, ada setan di rumah Arif. Suara teriakan itu membangunkan warga sekitar. Orang-orang berlarian mendekat dengan obor. Dan untuk sesaat mereka semua menyaksikan bayangan mengerikan. Itu sebelum Jenglot melompat ke kegelapan dan lenyap. Suasana berubah kacau. Warga berteriak histeris. Sebagian memeluk anak-anak mereka. Sebagian lagi menatap Arif dengan tatapan penuh nyeri. Benar itu nyata. Makhluk itu ada di rumahnya. Kalau dia tidak segera pergi, kita semua akan mati. Arif terduduk lemas. Wajahnya pucat. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Kini seluruh desa telah melihat kebenaran. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Balai desa penuh sesak malam itu. Warga berkumpul dengan wajah muram dan mata merah. Obor berkobar di tangan mereka. Cahaya api memantul di wajah-wajah penuh amarah. Di tengah ruangan, Pak Rahmat berdiri bersama beberapa tetua desa. Saudara-saudaraku, suaranya bergetar. Kita semua sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Makhluk itu nyata. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menghentikannya? Sorak riuh terdengar dari kerumunan. Berikan tumbal. Kalau tidak, satu persatu kita akan mati. Makhluk itu sudah menuntut darah dan Arif yang harus bertanggung jawab. Arif berdiri di belakang. Tubuhnya kaku. Ia bisa merasakan tatapan kebencian menusuknya dari segala arah. Hatinya mencelos ketika salah satu warga menunjuk ke arahnya. Kakeknya yang dulu memelihara itu. Dan sekarang cucunya membawa bencana. Pak Rahmat mencoba menengahi. Kita tidak boleh asal menuduh. Tapi kali ini suara rakyat lebih keras daripada logika. Kalau bukan dia, siapa lagi? Teriak seorang pemuda. Lebih baik satu orang dikorbankan daripada seluruh desa. Bu Sari maju perlahan. Wajahnya kelam. Kalian semua benar. Jenglot memang tak akan berhenti sampai mendapat darah. Tapi ingat, tidak sembarang darah yang bisa menenangkannya. Harus darah manusia, dan itu hanya bisa dilakukan dengan tumbal. Suasana semakin panas. Jeritan, tangisan, dan teriakan bercampur. Arif menatap Bu Sari dengan mata melebar. Kenapa kau ikut mendukung ini, Bu? Wanita itu menatapnya lekat. Aku hanya mengatakan apa adanya. Kau bisa memilih, Nak, menyerahkan satu orang. Atau membiarkan Jenglot memangsa banyak orang tanpa henti. Arif terdiam, jantungnya berdetak kencang. Di benaknya, wajah Raka yang sekarat muncul jelas. Tubuh sahabatnya sudah seperti mayat hidup, napasnya semakin tipis. Jika ia tidak melakukan apapun, Raka akan mati malam ini juga. Malam itu, Arif kembali ke rumah dengan langkah gontai. Di dalam kamar, Raka masih terbaring, tubuhnya pucat, matanya sayu. Saat melihat Arif masuk, ia tersenyum lemah. Rif, jangan biarkan mereka. Jadikan aku tumbal. Arif tercekat. Rif, jangan bicara begitu. Raka menatapnya dalam-dalam. Aku tahu aku tidak akan lama, tapi kau, jangan jadi seperti kakekmu. Jangan biarkan darah orang lain mengalir demi aku. Air mata Arif jatuh, tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan sahabatnya erat. Tapi tubuh itu semakin dingin, semakin lemah. Suara itu kembali terdengar. Tangisan lirih berubah menjadi tawa serak yang menusuk telinga. Dari sudut ruangan, bayangan kecil berambut panjang itu muncul lagi. Jenglot merangkak keluar dari kegelapan. Matanya merah menyala penuh lapar. Ia berdiri di kaki ranjang. Menatap Arif lalu melirik Rakan, senyum menyeringai muncul. Gigi hitam berlumur darah, terlihat jelas. Lalu suara itu bergema di kepalanya. Pilihlah, Nak, sahabatmu, atau seseorang yang lain. Kalau tidak, aku akan mengambilnya sendiri. Arif menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Air matanya jatuh. Dan untuk pertama kali ia sadar waktu untuk lari dari kenyataan sudah habis. Bulan sama sekali tak terlihat.
seolah alam pun ikut bersekongkol menutupi dosa yang sebentar lagi akan dilakukan manusia. Balai desa kembali ramai, obor dan pelita menyala, tapi bukan untuk menerangi jalan melainkan untuk menyulut amarah yang tak terkendali. Pak Rahmat duduk di kursi bambu paling depan, wajahnya kuyuh. Ia sudah berusaha menahan, tapi teriakan warga semakin menjadi, "Pilih tumbal malam ini juga. Kalau tidak, Jenglot akan menjemput kita satu persatu. Kita sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jangan sampai terlambat." Arif berdiri di samping, tubuhnya kaku. Sejak tadi, matanya terus menunduk, mencoba menghindari tatapan penuh benci yang tertuju padanya. Tiba-tiba seorang warga tua berdiri. "Aku sudah memikirkan ini. Jika darah memang dibutuhkan, maka lebih baik anak itu saja," ujarnya sambil menunjuk Arif dengan jari gemetar. Kakeknya yang memelihara Jenglot, cucunya yang harus menebus. Kerumunan langsung bergemuruh. "Benar, biarkan Arif jadi tumbal. Kalau dia rela, mungkin Raka bisa selamat." Arif merasakan dadanya sesak. Suara-suara itu menusuknya lebih dalam daripada sembilu. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Namun Pak Rahmat berdiri dengan suara lantang, "Tidak, kita tidak boleh memutuskan hanya dengan amarah. Ingat, Arif bukan pelaku, ia juga korban." Sayangnya, suara akal sehat itu ditenggelamkan oleh teriakan massa. Di tengah kekacauan, Bu Sari maju dengan wajah tenang, namun sorot matanya menusuk. Kalau bukan Arif, mungkin seseorang lain yang dipilih. Tapi satu hal pasti, tumbal tetap harus ada. Jenglot sudah menuntut. Seketika suasana hening. Warga mulai menoleh ke kanan kiri, masing-masing dengan rasa takut jika nama mereka disebut. Sementara itu, di rumah, Raka menggeliat lemah di atas ranjang. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya semakin dingin. Saat matanya terbuka, ia melihat sosok kecil berambut panjang itu berdiri di sudut kamar. "Jenglot," ia menyeringai. Matanya menyala merah, dan dengan suara mengerikan ia berbisik, "Malam ini, darah harus mengalir." Raka ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Jenglot berjalan perlahan ke arahnya. Kuku panjangnya menggores lantai kayu, menimbulkan suara kreyet-kreyet yang membuat bulu kuduk meremang. Arif yang berlari pulang dari balai desa hampir kehilangan napas ketika melihat makhluk itu sudah ada di samping sahabatnya. "Berhenti!" teriaknya sambil menyalakan lampu minyak lebih terang. Jenglot menoleh perlahan, wajahnya kaku penuh kebencian. Senyumnya melebar, menyingkap gigi hitam berlumuran darah kering. "Kalau kau tak memilih, aku yang akan memilih untukmu." Arif gemetar hebat. Di kepalanya bergema suara warga yang ingin menjadikannya tumbal. Suara Bu Sari yang penuh ancaman. Juga wajah pucat Raka yang hampir tiada. Semua itu bercampur jadi badai di hatinya. Malam itu, Arif sadar, ia berada di tengah lingkaran setan. Apapun pilihannya, akan ada nyawa yang melayang. Dan Jenglot hanya berdiri di sana, menunggu dengan senyum iblis. Di balai desa, warga berkumpul lagi. Kali ini wajah-wajah mereka dipenuhi ketakutan yang bercampur keputusasaan. Obor berkobar, bayangannya menari liar di dinding bambu. "Sudah cukup korban," teriak seorang lelaki muda. "Kalau kita menunggu lebih lama, semua keluarga kita akan habis." "Benar," sambung yang lain. "Kita harus segera memilih tumbal malam ini juga." Pak Rahmat bangkit, berusaha menenangkan. "Saudaraku, kita tidak boleh mengambil nyawa manusia sembarangan. Kita masih bisa mencari jalan lain." Namun teriakan massa menenggelamkan suaranya. Tidak ada jalan lain. Jenglot butuh darah manusia. Tatapan mereka kemudian beralih pada Arif yang berdiri di pojok ruangan. Pemuda itu menunduk, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, setiap detik yang berlalu semakin mendekatkannya pada keputusan paling kelam dalam hidupnya. Tiba-tiba, seorang ibu menangis keras. "Jangan pilih anakku, dia masih kecil." Sementara seorang lelaki paruh baya menunjuk Arif dengan marah. "Kalau bukan dia, siapa lagi?" Keluarganya yang meninggalkan bencana ini untuk kita semua. Keributan semakin memuncak hingga akhirnya Bu Sari melangkah maju. Wajahnya datar, suaranya dingin. "Kalian semua benar, tapi dengarkan aku baik-baik. Tumbal tidak boleh asal. Makhluk itu menuntut darah yang kuat, bukan darah yang lemah. Jika salah memilih, Jenglot hanya akan semakin murka." Desa terdiam, menyerap setiap kata. Lalu terdengar bisikan-bisikan ketakutan. Siapa yang cukup kuat? Siapa yang harus diserahkan? Sementara itu, di rumah,
Raka sudah hampir tak bernyawa. Nafasnya tersengal, tubuhnya pucat seperti kain kafan. Arif berlari pulang dari balai. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menemukan Jenglot berdiri di sisi ranjang. Tubuh kecilnya membungkuk. Matanya menyala merah menatap tubuh sahabatnya. "Berhenti!" teriak Arif. Jenglot menoleh, menyeringai. Suara lirihnya masuk langsung ke kepala Arif. "Kau tahu ini tak bisa dihindari. Jika bukan dia, maka pilih orang lain. Malam ini, darah harus mengalir." Arif gemetar. Ia menatap wajah Raka yang semakin pucat. Lalu mengingat wajah orang-orang desa yang memohon agar keluarganya diselamatkan. Hatinya terbelah dua. Pak Rahmat tiba-tiba masuk ke rumah. Wajahnya tegang. "Arif, mereka sudah tak bisa dikendalikan. Mereka menuntut jawaban darimu. Jika kau tidak segera memilih, mereka akan memaksa." Arif menatap gurunya dengan mata berkaca-kaca. "Pak, apa aku harus mengorbankan seseorang?" Pak Rahmat menghela napas panjang. Suaranya lirih. "Terkadang manusia dipaksa memilih di antara dua dosa. Tapi ingat, Arif, bukan darah yang menenangkan iblis. Itu hanya membuatnya semakin rakus." Ucapan itu membuat Arif membeku. Benarkah? Jika begitu, apakah Tumbal benar-benar akan menghentikan Jenglot atau justru memperkuatnya? Sementara Jenglot tertawa lirih, tubuhnya mendekat ke ranjang. Tangannya terulur ke arah leher Raka. Arif berdiri di antara sahabatnya dan makhluk itu. Tubuhnya gemetar. Suara warga di luar rumah menggema semakin keras. "Pilih Tumbal, serahkan Arif. Kalau tidak, kita serahkan keluarganya." Malam itu, Arif tahu satu hal, apapun yang ia pilih, desa ini tak akan pernah sama lagi. Teriakan warga di luar rumah Arif makin menggila. Obor berkobar. Bayangan api membuat wajah mereka tampak seperti iblis yang haus darah. "Serahkan Tumbal sekarang juga. Kalau tidak, rumah ini akan kami bakar." Arif berdiri di depan pintu. Tubuhnya kaku. Di belakangnya, Raka terbaring sekarat. Sementara Jenglot mengendap di sudut ruangan dengan senyum menyeramkan. Pak Rahmat mengangkat tangannya, mencoba menahan massa. "Dengar aku. Membunuh tidak akan menghentikan makhluk itu. Kalian hanya akan membuatnya semakin kuat." Namun, kata-kata itu tenggelam oleh suara teriakan histeris. Lalu, tiba-tiba, Busari melangkah maju dari kerumunan. Suaranya tajam, penuh wibawa. "Diam semua. Kalian ingin menyelamatkan desa ini? Dengarkan aku." Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Wajah Busari terlihat pucat, namun matanya berkilat, seolah menyimpan rahasia besar. Makhluk itu tidak bisa dihentikan hanya dengan tumbal sembarangan. Ia hanya tunduk pada perjanjian darah. Dan aku tahu cara menundukkannya. Bisik-bisik ketakutan menyebar. Seorang warga berani bertanya, "Apa maksudmu, Busari?" Busari menoleh. Tatapannya menusuk Arif. "Kakek Arif dulu membuat perjanjian dengan Jenglot. Dan aku adalah saksi hidupnya." Kerumunan terkejut. Arif sendiri nyaris tak bisa bernapas. "Apa maksudmu, Bu?" tanda tanya. Dengan suara bergetar, Busari melanjutkan, "Aku dulu adalah murid dari kakakmu. Aku yang membantu menjaga segel Jenglot. Tapi ketika kakakmu meninggal, segel itu mulai melemah. Aku berusaha menahannya. Tapi tanpa darah baru, ia kembali lapar." Pak Rahmat menatap Busari dengan marah. "Jadi selama ini kau tahu, kau biarkan semua ini terjadi." Busari menunduk, air matanya menetes. Aku pikir aku bisa mengendalikannya. Tapi ternyata aku salah." Tiba-tiba, suara tawa kecil menggema di udara. Semua orang menoleh ke arah rumah Arif dari dalam kegelapan. Jenglot keluar perlahan, merangkak ke ambang pintu. Matanya menyala merah, giginya meneteskan darah segar. Jeritan warga pecah serentak. Beberapa menjatuhkan obor, beberapa lari tunggang langgang. Tapi banyak pula yang terperangah, tak mampu bergerak. "Dia nyata," bisik seorang wanita dengan suara bergetar. Jenglot berdiri tegak, kepalanya miring, lalu menatap Busari, senyumnya melebar, seolah mengejek. Suara lirih menyeramkan terdengar di kepala semua orang. "Kau janji akan memberiku darah, dan sekarang waktunya menepati." Busari jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Aku tak bisa lagi menghentikannya." Arif maju, tubuhnya gemetar. "Jadi benar, semua ini karena perjanjian kalian? Semua orang mati sia-sia karena keserakahan kalian?" Busari terisak, "Aku hanya ingin menjaga desa, tapi aku salah." Pak Rahmat menarik Arif ke belakang. "Naf, dengarkan aku.
Perjanjian darah tak bisa diputus dengan tumbal, hanya bisa dihancurkan dengan pengorbanan yang tulus, dan itu jauh lebih berat. Sementara itu, Jenglot melangkah maju, lebih berani dari sebelumnya. Wajahnya jelas terlihat oleh semua warga, tubuh kering kerontang, kulit mengelupas, rambut hitam panjang berantakan, dan tatapan penuh haus darah. Ia tidak lagi sekadar bayangan. Ia adalah mimpi buruk yang kini berdiri nyata di hadapan semua orang. Warga menjerit, berhamburan. Malam itu, desa resmi jatuh dalam kepanikan, dan Arif sadar, ia tak lagi punya banyak waktu. Jeritan warga bercampur dengan suara lalongan angin yang menembus setiap celah bambu. Api dari obor yang terjatuh menjilat tanah, menambah suasana kacau. Jenglot berdiri di ambang rumah Arif. Tubuh kering kerontangnya kini benar-benar terlihat jelas. Matanya menyala merah, menatap semua orang dengan lapar. Ia menjilat bibir hitamnya yang retak, lalu bersuara lirih, namun menusuk kepala setiap orang. Darah, berikan aku darah. Warga berhamburan lari, sebagian terjatuh, sebagian menangis histeris. Hanya Pak Rahmat, Bu Sari, dan Arif yang masih berdiri. Walau tubuh mereka gemetar hebat, Raka terbaring hampir tak bernyawa di ranjang. Napasnya tinggal satu-satu. Arif berlari ke sisinya, menggenggam tangan sahabatnya erat. Bertahanlah, Rak, jangan pergi. Tapi Raka menatapnya dengan senyum lemah. Arif, aku sudah siap. Jangan korbankan orang lain hanya demi aku. Jangan ulangi dosa kakekmu. Arif menangis, hatinya seperti diremuk. Sementara itu, Jenglot semakin mendekat. Kuku panjangnya menggores lantai dengan suara kreyek-kreyek. Bu Sari akhirnya berdiri. Tubuhnya gemetar tapi matanya mantap. Cukup, semua ini salahku. Aku yang melanjutkan perjanjian itu. Maka biar aku yang menebusnya. Sebelum Arif sempat menahan, Bu Sari menorehkan belati kecil di telapak tangannya. Darah menetes ke tanah. Jenglot langsung menoleh. Matanya berkilat. Dan dalam sekejap ia melompat ke arah Bu Sari. Jeritan tajam terdengar. Warga yang masih di dekat rumah menutup mata. Sebagian pingsan ketakutan. Tubuh Bu Sari terguncang hebat ketika Jenglot menancapkan giginya ke lehernya. Mengisap rakus darahnya. Arif ingin menolong, tapi Pak Rahmat menahannya. Biarkan. Itu satu-satunya cara untuk memutus perjanjian. Hanya pengorbanan sukarela yang bisa mengakhiri ini. Air mata Arif mengalir deras. Ia hanya bisa menatap Bu Sari yang tersenyum samar di tengah jeritannya. Seolah menerima takdirnya. Ampuni aku Arif. Selamatkan desamu. Sekejap kemudian, tubuh Bu Sari roboh tak bernyawa. Darahnya membasahi lantai dan Jenglot berdiri terpaku. Tubuhnya yang tadinya kuat mulai bergetar. Matanya padam perlahan. Ia meraung panjang, suara yang mengguncang seluruh desa. Sebelum akhirnya tubuh kecil itu kering, retak, lalu hancur berkeping-keping menjadi abu hitam. Keheningan menyelimuti desa. Warga yang masih tersisa hanya bisa terdiam, menyaksikan akhir dari teror yang telah merenggut begitu banyak nyawa. Arif memeluk Raka, berharap sahabatnya selamat. Namun saat ia menoleh, napas Raka sudah berhenti. Tubuhnya terbaring tenang, dengan senyum tipis di wajahnya. Arif menangis sejadi-jadinya. Dua orang yang berharga baginya hilang dalam satu malam sahabat terbaik. Dan satu-satunya saksi kebenaran, Bu Sari. Pak Rahmat menepuk bahunya. Ingat, nak, pengorbanan sejati bukan soal darah yang diberikan, tapi keberanian untuk menebus kesalahan. Bu Sari sudah memilih jalannya. Arif menatap keluar jendela. Warga desa yang tersisa berjongkok. Wajah mereka penuh penyesalan dan ketakutan. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi tuduhan. Hanya keheningan yang berat. Malam itu, kutukan Jenglot berakhir. Tapi luka yang ditinggalkannya akan selalu terpatri di hati setiap orang. Arif berjalan keluar rumah dengan langkah goyah. Matanya menatap tanah yang masih berlumuran darah. Dalam hati ia bersumpah, tak akan ada lagi yang mengulangi kesalahan kakeknya. Tak akan ada lagi yang bermain dengan kegelapan demi kekuasaan. Dan di langit, awan perlahan tersibat, memperlihatkan bulan purnamanya yang akhirnya muncul, menyinari desa yang baru saja selamat dari malam paling kelam dalam sejarahnya.